5, 4, 3, 2, 1, action. Halo semua lagi sedulur semuanya, mas Beb semuanya, ketemu lagi sama kita, sama saya Pak Boy, terus ini ada Pak Ki, terus ini Pak Ren, Pak Renidi Dengan pakaian Oh, saya Jogja tidak mengendorse pakaian talent. Iya, ini kita loh Mbak, Voice of Jogja loh, masa kita nggak dapet endorse? kita bukan endorsan, tapi kita yang punya. Ayo kita jangan dipensi. Oke, ini kita bahas yang ringan-ringan dulu mungkin ya. Yang kocak lah. Yang kocak, yang kira-kira Kekinian. gitu. Relate sama kehidupan sekarang gitu loh. Sama apa yang jenengan? Generasi milen. Jadi kita tadi itu udah briefing sebenarnya. Ujung-ujungnya saya yang kena ini. Enggak apa-apa demi Ya, konten. promo. Demi konten. Ini kita mau bahas ini. Small. Ada Lesmono. Lesmono itu siapa? Ini siapa nih yang mau Masih ini dong. Masih Mas dia Kiki. Anda ceritanya. Pak Ki, monggo Pak Ki. Lesmana tuh Lesmana siapa sih? itu sebetulnya anak dari Duryudono sama Dewi Banowati. Apa? Kurawa berarti ya? Kurawa. Oke. Kurawa masuk ke sisi jahat istilahnya gitu. Heeh. Nah, Lesmana ini anak yang paling disayangi oleh Duryudono, yang digadang-gadang juga akan menjadi putra mahkota sebetulnya. Penggantinya. Manjanya apa? Tapi manjanya tuh pol, Mas. Dia itu istilahnya kayak kan karena mungkin anak tunggal, tapi nggak semuanya anak tunggal seperti itu ya. Enggak bisa Contohnya. Belaan diri ya. curang dia. Enggak mau kena. Oke, lanjut, Mas. Lesmana itu manja banget, apa-apa harus minta ke bapaknya, ke ibunya. Contohnya waktu dia itu suka sama satu perempuan gitu, naksir gitu. Nah, waktu dihampiri, dia tuh bilang ke bapaknya, oh saya mau melamar itu cewek gitu. Ya udah lamar aja, bilang aja kamu anak saya, anak Duryudono, sang rajanya apa? Raja Ngastino. Raja Ngastino. Nah, di situ dia malah bukannya menunjukkan bahwa dia itu lelaki sejati yang bisa apa-apa saya bisa loh gitu. Saya kerja bisa, saya ini bisa, tapi dia tetap bawa bapaknya, bawa keluarganya. Loh, kenapa kamu nggak mau sama saya gitu? Padahal kan saya anak raja, kamu mau tak apa tak cukupin gitu. Nah di situ dan dia selalu kalah sih mas sebenarnya sama anak-anak dari Pandawa gitu. Dan itu nggak hanya sekali loh. Nggak hanya sekali. Kali-kali Mas. Dan Berkali-kali. setiap cerita mengenai berhubungan nikah, dia mesti ada dan dia kalah. Dan dia Dan kalah. dia pasti kalah. Jiwa juangnya kurang gitu ya. Sadar mas. Enggak sih. Belum aja, belum nemu. Lanjut. Saya kena ya. Hilang ingatan. Jadi Lesmana juga kadang-kadang tuh dia bingung mau ngapain. Akhirnya ya udahlah daripada saya bingung cari jodoh sama bakul ngayam aja saya mau gitu. Dia tuh belum baik gitu. Oh, murah-murah. Porsil. Diskon. Tapi ramah dulu porsil lu. Nah, iya. Karena dia kalah sama anak Pandawa yang terampil, yang bisa apa aja kayak contohnya Antasena, terus Susang Geni itu kan dia sangat terampil banget, perang bisa, mau disuruh apa bisa, sedangkan asa-asa bisa. Sedangkan kalau siapa Lesmana ini dia manjanya minta ampun, lagi-lagi itu manja banget ya. Mau kesana aja mungkin bisa minta digendong kali mas sama Kurawa. Tapi nanti nantinya dia juga di perang Mahabharata mati. Oh, di perang itu juga berarti ya. Karena ya tadi itu mas, dia nggak Sangat bisa manja. apa-apa. Dia cuma apa sih? Aku punya segalanya kok istilahnya gitu. Tapi dia nggak memikirkan bahwa Kaum borju lah. Kamu Lu borju. ketahuan ya cah lawas ya. Tua. Coba. Kamu borju. bahwa sebetulnya laki-laki kan harus bisa dalam segala aspek ya harusnya ya. Mungkin untuk rumah tangga bisa, untuk ke luar rumah tangga juga bisa, harus bisa gitu, sosial bisa. Terus mana ini enggak gitu, dia cuma
apa punya dekengan gitu saya. orang dalam Dalam. ya orang dalam. Oke. Itu yang menjadikannya dia mungkin jomblo akut. Jomblo akut. Sebutannya- Jomblo akut. Sorry. Jomblo akut. Arahnya Rono ya. Otomatis di tangannya Mas. Mungkin Mas Heri ada tambahan mungkin ya? Kalau aku sih lebih suka dari kemarin aku lebih suka mengarah ke apa ya, logis ya. Logisnya. Simbol ataupun maksud diciptakan Lesmana ini diceritakan ke kaum masyarakat Jawa itu apa maksudnya? Jadi dia itu sebenarnya gambaran seorang anak raja. Jadi berarti kan dia kan apa-apa tercukupi. Jadi di sini si Simbah atau yang pendahulu kita tuh pengen cerita bahwa kekayaan itu tidak selamanya bisa memenangkan. Ya. Apalagi hati orang itu. Lo porcu jangan belagu. jadi seperti itu. Jadi baratnya pun juga karena dia punya bapak yang punya jabatan yang tinggi pun sebenarnya tidak bisa menyelesaikan gitu permasalahan dia gitu loh. Jadi memang pendahulu itu pengen ngasih tahu bahwa yang bisa menyelamatkan kita ya diri kita sendiri gitu. Makanya setiap si anaknya Pendawa 5 ya, itu setiap mau nikah itu selalu harus bertapa, namanya tapa broto namanya. Nah, broto. Jadi itu dia harus bertapa untuk dia bisa tahan dengan siksaan. Oke. Jadi istilahnya bukan siksaan orang lain tapi siksaan hidup, cobaan. Biar kuat, memantapkan tekad, akhirnya tekad itu mantap, bulat, akhirnya dia benar-benar percaya, akhirnya bisa dapatkan itu. Jadi seperti itu. Ada juga yang waktu itu kan ada cerita yang masalah si Bagong itu ya. Apa sebenarnya yang yang mantra itu Teguh Yuwono selamat seko kersane Gusti. Nah itu sebenarnya kan kalau dibacakan itu doa atau Iya. mantra. Sebenarnya itu kalau aku logis itu meyakinkan kita atau menguatkan spirit kita dengan keyakinan gitu. Dengan memantapkan aku iso Teguh Yuwono itu kan kita harus menguatkan keyakinan Teguh Yuwono bahwa kita nanti selamat karena kehendak dari Allah. Jadi tetap aja kita pasrahkan sama yang di atas. Jadi tidak bisa kita memasrahkan kehendak bapak, ibu atau kekayaan kita. Itu pesan dari si pendahulu kita menciptakan Lesmana, dan ini pun kami bikin gambar Lesmana ini juga ada maksudnya. Di situ kan yang tangan ke bawah itu kan dia kan sedikit seperti gini ya. Blawur gitu. Jadi ibaratnya itu seksiologi itu tidak bisa dibeli hanya dengan mengaku-ngaku aku mau nikah sama dia, habis itu gak ada telunjuk ibu jari. Itu kami berpikir itu adalah bapak atau orang tua gitu. Jadi aku tapi dengan embel-embel si bapak tetap nggak bisa gitu. Jadi itu Lesmana itu kenapa Lesmana itu Mas Kiki bilang itu jomblo aku, memang jomblo aku, tapi dia dikira punya anak kan dia. Punya anak tuh di Hindu ya. Kalau nggak salah sih Lesmana ini nikah sama namanya siapa ya? Juga namanya juga Lesmana juga nggak salah. Tapi akhirnya nikah Mas. Akhirnya nikah. Oke. Memang Mana Mas? dia nanti gugur waktu pas perang Bharatayuddha itu sama kalau nggak tonton bukan dit sama Gatot Kaca Mas. Gatot Kaca. Bukan sama ini, siapa si Abimanyu ya? Iya, Abimanyu tadi benar saya lupa. Oke. Jadi seperti itu. Jadi di situ pun juga kita ambil cuplikannya lagi bahwa Lesmana pun yang jomblo aku pun nanti bakal menikah Mas Ila. Oke. Mungkin Kok aja. saya? Iya. Kok ke saya ini? Ngobrol nih berdua ini. Ada gap nih mereka berdua nih. Silakan di bawah ini nomor telepon kalau mau menghubungi. Ada diskon juga nanti di bawahnya. Saya for sale kok. Canda. Ada di Berarti kalau di kulit tuh sebenarnya tuh setiap tokoh wayang, setiap sosok wayang tuh sebenarnya ada pesan masing-masing gitu ya dari tersirat ada yang tersirat dari mbah-mbahnya kita untuk masa depan. Nyatanya wayang sampai sekarang masih ada dan itu sebenarnya bukan untuk masa depan sih, untuk kita bisa bersikap atau melakukan mengambil keputusan kalau kita mengalami permasalahan. ya gambaran gitu Mas ya, Ya. sebagai gambaran Visual.
ya visualisasi gitu. Karena kalau ngomongin orang lain nanti dikira kita gibah. Jadi makanya kita ngomongin wayang aja. Wayang ini orang lain lebih ya. Tokoh maksudnya. Tokoh ya? Tokoh itu orang loh? Hah? Pupet. Pupet. Wayang. Ya, cerita Fiksi itu buatan saja itu. Tapi di Indo ada nggak ya? Nah itu pertanyaan juga itu. Jadi kalau aku pernah ngulik sih sebenarnya wayang di Hindu itu katanya ada di mana orang Hindu. Real beneran. Katanya, tapi karena aku bukan orang Hindu dan aku tidak mempelajari Hindu ya memang aku enggak. Kita sesuai apa yang kita tahu dari Indonesia aja mas ya gitu, dibawa sama Sunan, dibikin sosoknya terus cuma buat ini ya. Ya karena memang aku juga nggak tahu ya Sunan itu yang pertama kali apa, tapi yang aku pernah baca gitu dan banyak itu memang mengarah ke sana gitu loh. Mengarah ke Sunan itu gitu loh. Lagian pun juga ada kan yang mempengaruhi dakwah atau penyebaran agama ya zaman dulu ya. Karena wayang itu untuk media dakwah, bener ya zaman dulu, syiar gitu. Itu pun katanya Sunan Kalijaga, tapi dibantu oleh Sunan Bonang. Iya. Tapi tahu nggak Sunan Bonang itu sebenarnya ada darah Cina juga. Oh. Jadi memang kebudayaan campur-campur gitu loh. Iya. Tapi aku sebenarnya belum berani untuk mengatakan bahwa Sunan Kalijaga itu yang penyebaran secara mutlak. Iya. Karena Sunan Bonang pun juga dia pandai musik gitu. Sampai ada yang alat musik di Jawa itu Bonang. Namanya Bonang. Aku nggak tahu Bonang itu emang nama dari Sunan Kalijaga. Acara Imlek tuh kalau di daerah Ketandan itu ada wayang Patehi apa itu? Nah itu kan ada Cina. Gitu. Cina itu dari Cina juga. Kalau kita telusuri juga di wayang itu kan sebenarnya nggak murni dari Indonesia, gitu. Iya. Dari Hindu tuh ada wayang di Cina pun ada wayang, wayang pakai tangan, segala macam, ada yang pakai apa? Ali ya, ali boneka gitu ya. Nah kebetulan kan di Indonesia itu kan wayangnya kan juga banyak terkenalnya wayang kulit, tapi sebelumnya itu kayak wayang suket kayak katanya. Jadi dari rumput itu diikat-ikat gitu ya. Dan itu pernah disebarkan atau diangkat lagi sama seniman di Jogja, aku lupa namanya itu Gemuk. Dia juga bikin Sunan Suket, jadi dari Suket itu dibikin apa? Wayang Suket. Nah, akhirnya dia itu orang gendut, tapi kayaknya udah meninggal kayaknya. Orang gendut banget. Nah itu dia mengangkat wayang Suket lagi. Sekarang ada wayang golek, wayang orang. Nah itu setiap daerah punya karakteristik wayang sendiri-sendiri ya gitu. Jadi kalau memang dia pada bilang wayang itu Indonesia, ya wayang kulit mungkin ya. Kita wayang dari kulitnya mungkin. Tapi kalau permainan boneka papet ya bahasa Jawa itu sebenarnya perlu kita pelajari lebih jauh lagi dari mana gitu. Tapi sebenarnya dia itu bukan itu sebenarnya. Siapapun pendahulu ataupun yang bikin itu sebenarnya intinya bukan itu. Intinya itu apa yang tersiar di situ. Iya, yang tersirat di situ. Iya, karena pernah juga terjadi perdebatan sebenarnya. Pernah kalau boleh aku cerita tuh jadi perdebatan juga sama orang gitu. Yang dulu itu Pustaka Raja sama itu siapa sih sebenarnya induk dari wayang itu dari mana? Ya jelas aku bilang dari India. Nanti kan banyak ya. Ya sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap sama semuanya sama dua. Buat yang episode kali ini soal Lesmana dan tadi sedikit nyambung ke ke wayang gitu, ke wayang terus kayak apa sih gitu, ada sedikit nyerempet-nyerempetnya, kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti buat episode berikutnya mungkin sampai lupa teman-teman bisa request loh, nanti bisa komen, bisa DM juga kalau misalkan nggak mau dilihat komennya ke Voice of Jogja atau ke Voice of Jogjatis, monggo silakan. Terus siapa tahu nanti jadi kepengen belanja. Bus, nggak boleh. Oh nggak boleh mas. Jangan belanja. Gue tak pecat loh. Ada dikatnya pecat loh. Alam darahnya karena itu jualan. Oh ya dia nggak boleh jualan ya? Nggak boleh jual. Sorry. Yang pasti datang ke sini silaturahmi, kita saling ngobrol, kenalan gitu. Yang pasti kita yang muda yang berbudaya. Nanti kita semua bisa sharing-sharing ya. Berbudaya belanja. Yang dipecat siapa ini mas? Yang dipecat siapa mas? Gitu dulu semuanya. Mas, terima kasih matur suwun. See you. Jangan lupa